Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexandria yang soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Pak Koji masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kita masuk subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Kali ini kita masih dalam pembelajaran 1 dan 2. Apa saja muatan pelajaran dan indikatornya? Sebelum kita bahas itu semua, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar agar Allah memberkahi kita pembelajaran dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun muatan pelajaran dan indikator pada pembelajaran 1 dan 2 kali ini adalah IPS, menjelaskan makna upaya mempertahankan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia, mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif dari suatu teks. IPA, mengidentifikasi ciri-ciri hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya. PKN, mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Dan SBDP, yaitu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan terkait dengan salah satu perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya yang sangat terkenal. Mengapa peristiwa pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya memiliki arti yang sangat penting, sampai-sampai hari tersebut diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan? Cobalah kalian baca teks tentang sejarah Hari Pahlawan berikut ini yang ada di buku paket tematik halaman 68 dan 69. Setelah kalian membaca secara lengkap teks yang ada di halaman 68 hingga 69 tentang peristiwa 10 November di Surabaya, jawablah beberapa pertanyaan berikut tentang peristiwa penting dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut diberikan salah satu contoh untuk menjawab tentang aspek apa. Apa yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya? Untuk aspek-aspek lainnya, silakan kalian jawab sesuai dengan teks yang sudah kalian baca. Dari teks yang kalian sudah baca tadi, carilah makna perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa bersejarah Hari Pahlawan. Tuliskan jawaban kalian pada kolom berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita memahami bahwa informasi sejarah didapatkan dari beberapa buku sejarah. Tentunya untuk memahami buku sejarah tersebut dibutuhkan kecermatan dalam memaknai setiap kata dan kalimatnya. Kesalahan dalam pemilihan kata dan penyusunan kalimat dapat mengakibatkan kesalahan memahami sejarah loh. Kalimat efektif sangat penting digunakan dalam penulisan sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Simaklah penjelasannya berikut ini. Kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Sebuah kalimat dikatakan efektif jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan. 2. Sistematis. 3. Tidak boros kata dan bertele-tele. 4. Tidak bermakna ganda. Apa saja ya ciri-ciri kalimat efektif? Berikut penjelasannya. Ciri-ciri kalimat efektif. 1.
kesepadanan struktur, yaitu meliputi terdapatnya subjek dan predikat dan penggunaan kata depan dan kata sambung. Boleh banyak tetapi tidak boleh ganda. Contohnya, A. Bagi semua siswa kelas 6 diharapkan hadir tepat waktu. Hal tersebut tidak efektif. Mengapa? Karena bagi adalah sudah termasuk untuk makna ganda. Yang benar adalah semua siswa kelas 6 diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat tersebut adalah kalimat yang efektif. B. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat tersebut tidak efektif karena ada pengulangan subjek yaitu kata adik. Seharusnya adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kalimat tersebut adalah efektif. 2. Kehematan kata. Yang dimaksud adalah ringkas dan tidak bertele-tele, tidak menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Contohnya, A. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Kalimat tersebut tidak efektif karena di depan siswa-siswi terdapat kata para, yang maksudnya adalah banyak. Seharusnya siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Kalimat tersebut efektif karena menghilangkan kata para. B. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat tersebut tidak efektif karena masuk sudah berarti ke dalam, sehingga seharusnya ia masuk ruang kelas. Kalimat tersebut efektif karena menghemat kata. 3. Kesejajaran bentuk, yaitu menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat tersebut. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat tersebut tidak efektif karena kedua imbuhan yang di awal adalah menggunakan me, sedangkan imbuhan yang terakhir menggunakan pe. Kalimat tersebut tentunya tidak sejajar dalam bentuknya. Yang benar adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Kalimat tersebut baru dikatakan efektif. 4. Ketegasan makna, yaitu meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi penegasan. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Kalimat tersebut tidak efektif karena penegasannya tidak ditaruh di awal kalimat. Seharusnya sapulah lantai rumahmu agar bersih. Kalimat tersebut efektif karena penegasan yang diinginkan yaitu kata kerja sapu ditaruh di awal kalimat. Dan terakhir, 5. Kelogisan kalimat, yaitu membuat kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal. Contohnya sering kita dengar pada pembawa acara yang mempersilahkan tamu kehormatan dalam memberikan sambutan. Perhatikanlah contohnya berikut ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat tersebut tidak efektif karena yang dituju atau yang dipersilakan seharusnya kepala sekolah, bukan waktu dan tempat. Hal tersebut tidak masuk akal dan tidak mudah dimengerti. Bandingkan dengan kalimat berikut ini. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Kalimat tersebut efektif karena masuk akal dan mudah dimengerti. Setelah kalian memahami penjelasan tentang kalimat efektif, cobalah kalian buka kembali teks tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Carilah kalimat efektif pada setiap paragraf, yaitu ada 7 paragraf. Kemudian tulislah ciri dari kalimat efektif yang terpenuhi. Berikut salah satu contoh yang diberikan tentang kalimat efektif yang ada di paragraf 1 serta ciri kalimat efektif yang terpenuhi. Silakan kalian lanjutkan untuk paragraf kedua hingga paragraf ke-7.
Untuk melatih kalian dalam memahami dan menggunakan kalimat efektif, bacalah dengan seksama teks tentang Bandung Lautan Api yang ada pada halaman 80 sampai dengan halaman 81. Lalu, jawablah pertanyaannya menggunakan kalimat efektif pada beberapa pertanyaan berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita memahami bahwa perlawanan yang dilakukan seluruh rakyat Indonesia adalah upaya untuk mempertahankan kehidupan bangsa. Meskipun berbeda bentuknya, tetapi semua pertempuran bertujuan sama. Perbedaan-perbedaan bentuk perlawanan tentunya menyesuaikan wilayahnya. Upaya mempertahankan hidup dalam lingkungan tempat tinggalnya dilakukan oleh semua makhluk hidup, dan hal ini kita ketahui sebagai adaptasi. Pada subtema 1 yang lalu, kalian telah memahami tentang adaptasi pada tumbuhan. Lalu, bagaimana dengan hewan ya? Sebagai makhluk hidup, pasti hewan juga beradaptasi kan? Samakah adaptasi tumbuhan dengan hewan? Ayo, kalian pelajari bentuk bagian tubuh hewan berikut ini. 1. Paruh itik. Bentuk paruhnya panjang, pipih, dan ada alat penyaring untuk mencari makanan di air dan di tempat yang berlumpur. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pencari makan di tempat berair. Contohnya itik dan bebek. 2. Paruh elang. Bentuk paruh yang tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok. Bagian ujungnya berguna untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pemakan daging. Contohnya burung elang dan burung hantu. 3. Paruh pipit. Bentuk paruh yang pendek dan kokoh untuk memecah biji-bijian, seperti biji padi. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pemakan biji-bijian. Contohnya burung pipit. Ada juga loh burung pemakan biji-bijian yang memiliki paruh pendek, tebal, dan runcing. Contohnya burung nuri. 4. Paruh pelatuk. Bentuk paruh yang runcing, kokoh, dan panjang untuk mematuk-matuk pohon yang lapuk dan menangkap serangga di dalamnya. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pemakan serangga. Contohnya burung pelatuk. Ada juga loh burung pemakan serangga yang memiliki bentuk paruh kecil dan agak panjang untuk menangkap serangga yang terbang. Contohnya burung walet dan seriti. 5. Paruh pelikan. Bentuk paruh yang panjang dan berkantung besar digunakan untuk menciduk ikan di dalam air. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pemakan ikan. Contohnya burung pelikan. Ada juga burung pemakan ikan yang memiliki bentuk paruh besar dan panjang serta bergerigi untuk menangkap ikan yang bertubuh licin. Contohnya burung camar dan burung raja udang. 6. Paruh kolibri. Bentuk paruh yang panjang, runcing, dan kecil serta melengkung untuk menghisap sari-sari bunga. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung penghisap sari bunga. Contohnya burung kolibri dan burung madu merah. 7. Dan terakhir, paruh gajahan. Bentuk paruh yang panjang, runcing, dan melengkung
digunakan untuk mencari cacing di dalam lumpur. Burung dengan ciri-ciri paruh seperti itu merupakan burung pemakan cacing. Contohnya burung gajahan. Dari penjelasan mengenai beberapa paruh burung tadi, menurut kalian, mengapa ya bentuk paruh hewan itu berbeda-beda? Apakah ada hubungannya dengan jenis makanannya? Ya, benar sekali. Dari penjelasan yang kalian simak tadi, diketahui bahwa beberapa paruh burung berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Hal tersebut, burung telah mengalami adaptasi, yaitu adaptasi pada bagian paruh. Lalu, bagaimana dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya ya? Coba perhatikan bersama-sama penjelasan bentuk kaki beberapa burung di bawah ini. Perbedaan beberapa bentuk kaki burung. 1. Bentuk kaki burung pemangsa. Ciri-cirinya, jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat mencengkram. Contohnya, burung elang dan raja wali. 2. Bentuk kaki burung pemanjat. Jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya di belakang. Contohnya burung pelatuk. 3. Bentuk kaki burung petengger. Jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya burung kutilang dan kenari. 4. Bentuk kaki burung perenang. Ciri-cirinya jari kaki berselaput, contohnya itik dan angsa. 5. Bentuk kaki burung pejalan kaki. Ciri-cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari di bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya pada ayam dan burung unta. Nah, sekarang ada yang menarik loh. Bagaimana ya dengan perbedaan bentuk mulut serangga berikut ini? Menurut kalian, apa penyebab perbedaan tersebut ya? Menarik bukan? Cobalah cari jawabannya dari berbagai sumber. Salah satu pertempuran sengit perjuangan tentara dan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah peristiwa yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Bacalah teks peristiwa bersejarah tersebut yang ada pada halaman 80 sampai dengan halaman 81. Dari teks yang kalian baca tentang Bandung Lautan Api tadi, dapat dipahami bahwa perjuangan tentara dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan membuktikan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Saat ini, ketika tidak diperlukan lagi perjuangan fisik, masyarakat masih harus memanfaatkan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan yang diraih. Menurut kalian, apa saja ya kegiatan masyarakat setelah berakhirnya perjuangan fisik, serta apa manfaat dari persatuan dan kesatuan yang mereka dapat? Tulislah hasil jawaban kalian pada kolom berikut ini. Berikut diberikan salah satu contoh kegiatan masyarakat serta manfaat dari persatuan dan kesatuannya. Ronda malam. Untuk persatuan dan kesatuan, saling berganti menjaga lingkungan sekitar. Manfaatnya, lingkungan menjadi aman. Silakan kalian lanjutkan pada kolom berikutnya.
Tidak hanya perjuangannya memiliki sejarah, sebuah tarian juga memiliki sejarah loh. Contohnya tari Indang atau Dindin Badindin dari Sumatera Barat. Nama Indang berasal dari nama alat musik tepuk yang dipakai dan dimainkan pada tarian ini. Bentuknya seperti rebana, namun berukuran lebih kecil. Menurut beberapa versi sejarah, tari Indang merupakan campuran antara budaya Melayu dengan kebudayaan Islam di masa penyebaran agama Islam di abad ke-13. Tarian ini diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin, seorang ulama Pariaman, sebagai salah satu media dakwah. Sampai saat ini, beberapa nagari di ranah Minang masih sering menyuguhkan tarian ini dalam upacara tabuik, yaitu upacara peringatan wafatnya cucu Nabi Muhammad setiap tanggal 10 Muharram. Tarian ini biasanya dibawakan penari berjumlah ganjil, yaitu 7, 9, 11, atau 13 orang. Sekilas semua gerakan tari Indang tampak seperti tari saman dari Aceh. Namun, seluruh gerakan pada tari Indang dilakukan sambil duduk bersila dan memperlihatkan gerakan simetris. Tontonlah link video tentang tari Indang pada kolom deskripsi video pembelajaran ini, lalu berlatihlah dengan gerakan tarian sesuai yang ada di video. Untuk memudahkan kalian dalam berlatih, berikut uraian dari gerakan tari Indang. Uraian gerak tari Indang. 1. Tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan menumpu tangan kiri. 2. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai, bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai juga, bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. 3. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai, bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai, bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. 4. Ulangi gerakan nomor 2. 5. Ulangi gerakan nomor 3. 6. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 7. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 8. Ulangi gerakan nomor 6. 9. Ulangi gerakan nomor 7. 10. Posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki pun digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 11. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki pun digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan juga. Praktikkan gerakan tari Indang pada uraian gerak tadi. Berusahalah sungguh-sungguh untuk melakukannya, karena untuk melakukan gerakan tari Indang diperlukan fokus, kekompakan, dan kerjasama yang baik yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Apa yang sudah kalian pahami dan pelajari dari pembelajaran 1 dan 2 hari ini? Untuk memudahkan ingatan kalian, simaklah rangkumannya berikut ini. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan terkait dengan salah satu perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya yang sangat terkenal. 2. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan struktur, kehematan kata, kesejajaran bentuk, ketegasan makna, dan kelogisan kalimat. 3. Bentuk paruh burung berbeda-beda karena adaptasi terhadap jenis makanannya. 4. Salah satu pertempuran sengit perjuangan tentara dan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah peristiwa yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. 5. Perjuangan tentara dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan membuktikan manfaat persatuan dan kesatuan. 6. Tari Indang atau Dindin Badindin berasal dari Sumatera Barat. Nama indang berasal dari nama alat musik tepuk yang dipakai dan dimainkan pada tarian ini. Bentuknya seperti rebana, namun berukuran lebih kecil. Jika kalian sudah mengerti dan memahami apa yang ada di pembelajaran 1 dan 2 hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas yang ada di Mahir Tematik 6B. Aktivitas apa saja dan halaman berapa saja, simaklah pada layar berikut ini. Tidak terasa selesai sudah pembelajaran 1 dan 2 kali ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Masih dalam tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Jangan lupa nantikan pembelajaran selanjutnya. Muatan apa saja dan indikatornya apa saja, simaklah pada layar berikut ini. Menarik bukan? Materi yang ada di pembelajaran 3 dan 4 nanti. Tentu kalian tidak sabar untuk menonton video pembelajarannya. Agar tidak ketinggalan, subscribe-lah channel SDIT Al-Mufti Kota Tangerang serta aktifkan notifikasinya agar kalian selalu mendapat update video pembelajaran terbaru. Pak Koji ucapkan terima kasih yang sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, share, komen sebanyak-banyaknya. Pak Koji undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Alexandria. Think different, do faster.